bagian pengadaan diberi tugas untuk kemudian mensosialisasikan, mendorong penyedia untuk masuk dalam ekosistem katalog elektronik. Di katalog elektronik ini, Bapak Ibu sekalian, terutama yang dikelola di kabupaten adalah katalog lokal. Oke. Di katalog lokal ini, Bapak Ibu sekalian, kita tahu sendiri, kalau kita ibaratkan katalog lokal ini seperti Bapak Ibu sekalian di Gojek, Grab, dan beberapa marketplace yang lain. Artinya ketika kita mau beli barang, kita langsung melihat barangnya yang tersedia apa, Bapak Ibu sekalian. Ini maksudnya adalah untuk menyederhanakan proses-proses yang memang kita tahu sendiri sebelum Bapak Ibu sekalian berkontrak ada proses pemilihan dan macam-macam. Dan ini buang-buang waktu. Sehingga kalau kemudian bisa masuk di ekosistem katalog, barang Bapak Ibu sekalian terlihat, kemudian di OPD ini tinggal klik jumlahnya berapa, verifikasi selesai, kemudian silahkan berkontrak dengan penyedia, selesai, kemudian dibayarkan. Nanti ada waktu yang kemudian menjadi efisien. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, katalog lokal, terutama yang dikelola di kabupaten ini sudah ada beberapa item yang kemudian ditayangkan atau di-approve dari pemerintah pusat. Ada beberapa 10 nanti silahkan nanti dijelaskan oleh Mas Arif dan kawan-kawan dari PPJ. Ada makan minum, ada cleaning service, ada keamanan, ada ATK dan beberapa yang lain. Nah, saya berharap penyedia-penyedia yang Kabupaten Pati berkenan untuk bergabung dalam katalog lokal ini. Sehingga nanti kalau kemudian kita ibaratkan katalog lokal ini seperti pasar, pasarnya ini tidak dipenuhi oleh penyedia dari luar kota, dari Pati. Oke, karena sampai hari ini sudah kita cek, yang masuk itu dari luar kota. Oke, dari Jakarta, dari Bogor, dari beberapa itu. Oke. Nanti kemudian kalau yang di dalam pasar ini hanya penyedia luar kota, ya mau nggak mau yang dibeli yang itu, Bapak sekalian. Nah, kita berharap Bapak Ibu sekalian mau meramaikan pasar yang baru ini, ekosistem katalog lokal ini, sehingga uang-uang yang ada di pemerintah Kabupaten Pati ini juga bisa kemudian berputar di Kabupaten Pati, berguna untuk menemukan UMKM yang ada di Kabupaten Pati, sehingga kita sama-sama meningkatkan perekonomian adensi, Bapak sekalian. Yang kedua, Bapak sekalian, kita tahu sendiri mungkin yang tergabung di sini adalah penyedia-penyedia yang memang posisinya itu sering berhubungan dengan OPD-OPD di Kabupaten Pati. Dan kita tahu bahwa posisi yang sering mungkin dilakukan adalah menggunakan manual, artinya setelah pemesanan, kemudian kwitansi dikirim dan macam-macam. Nah, proses-proses ini kemudian ditangkap oleh pemerintah pusat, mungkin menjadi proses yang memang tidak bisa termonitor dengan baik. Sehingga perlu ada pergeseran dari sifat yang tadi koordinasinya lisan, manual, kembali ke elektronik. Dengan asumsi adalah, atau dengan tujuan bahwa pergerakan pembelanjaan yang dilakukan oleh OPD, kemudian penyediaan barang jasa yang dilakukan oleh penyedia ini bisa termonitor tidak hanya di level kabupaten sampai dengan level pusat. Okay. Maka Bapak Ibu sekalian, hal-hal tersebut menjadi titik berat dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah untuk mendorong masuk dalam ekosistem. Dalam pengadaan kita di pemerintah pusat maupun daerah ini sudah berkembang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu bahwa selain katalog ini ada yang namanya lagi dalam ekosistem namanya bilah pengadaan, dan itu menarik semua marketplace yang ada di familiar di kita, contoh soal Grab, Bukalapak, kemudian Shopee, ada semua di situ, Bapak sekalian. Oke. Jadi artinya apa? Bahwa di proses pengadaan, di sistem pengadaan kita telah berkembang sangat besar, menyesuaikan dengan sistem-sistem yang kita gunakan sehari-hari dalam private sector. Artinya apa? Untuk mengejar ketertinggalan kita, Bapak sekalian. Sehingga nanti silahkan kemudian menyimak apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman PPJ sebagai narasumber hari ini. Silahkan bertanya
dan kemudian kita akan kemudian menginisiasi untuk membuat grup-grup supaya memang kalau ada kendala-kendala penayangan dan katalog lokal pun kita bisa memberikan bantuan, kemudian menanggulangi beberapa kendala-kendala yang Bapak Ibu sekalian temui dalam proses untuk penayangan produk Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sedikit dari saya. Mohon kerjasamanya, dan kita tidak akan berhenti pada sesi hari ini. Kita akan melakukan terus sampai memang ekosistem katalog lokal ini memang dipenuhi oleh penyedia Kabupaten Pati. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Pak Kabak WBJ. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kabid UMKM Dinkop Kabupaten Pati kepada Bapak Hendri Kristianto. Kami silakan. Terima kasih Mas Rifan, bisa diterima? Bisa Mas, bisa. Saya Mas. Bisa, Anggi, moga silakan. Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pati, di mana kami untuk menindaklanjuti surat dari Provinsi Jawa Tengah, terutama lewat dari Dinas Koperasi UKM Jateng, bahwasanya kita disuruh atau diperintah untuk mendorong pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pati khususnya untuk dalam rangka pendorongan untuk pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pati, di mana kita pelaku usaha di Kabupaten Pati untuk bisa masuk ke dalam katalog, ya, terutama yang dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam e-katalog atau e-Blangkon. Kemarin beberapa pelaku usaha sudah disampaikan dari PBJ, dari Kabak PBJ dan diwakili oleh Mas Sarif untuk menyampaikan beberapa hal terkait pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha mikro atau UMKM di Pati. Kami menggandeng juga kemarin dari MBIS atau APBJ Provinsi Jawa Tengah, di mana kami berikan pengarahan-pengarahan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, di mana kita diharapkan, ya, semua pelaku usaha mikro untuk bisa bergabung di dalam e-katalog, karena di era digitalisasi ini diwajibkan semua UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital. Salah satunya adalah pasar digital yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha mikro yang ada di Pati khususnya, kita semua bisa bergabung di dalam e-katalog itu, ya, pertama MBIS, kalau di Pati ya e-katalog lokal, yang nanti mungkin lebih detailnya itu dari bagian pengadaan barang jasa Setda bisa menyampaikan bagaimana cara untuk masuk ke dalam e-katalog itu. Karena apa? Semua pelaku usaha mikro yang menjadi, terutama yang menjadi atau sudah menjadi rekanan daripada pemerintah daerah Pati harus masuk ke dalam katalog. Dan nanti kita harus komitmen semua PD mungkin ya sudah melakukan ada kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha mikro di Pati, harus komitmen untuk pakai atau belanja lewat e-katalog, karena nanti kita tidak ada yang namanya
transaksi secara offline dan nanti kita online. Ya, jadi mulai dari pesanan juga itu nanti kita online semua. Dan pembayarannya juga online. Namun bisa juga sebelum kita melakukan pemesanan kita harus memang tahu dulu kualitas. Jadi kita juga mengharapkan semua pelaku usaha mikro, kami sebagai pembina daripada pelaku usaha mikro, kami utamakan kualitas, ya, kualitas daripada barang yang dijual. Jadi jangan asal-asalan setelah sudah mendapatkan pesanan mungkin dari pemerintah daerah, kita memberikan barang yang kurang baik. Tolong dijaga teman-teman pelaku usaha yang ada di. Dan ini tidak hanya pelaku usaha dalam konteks usaha-usaha daripada catering. Masih banyak lagi kan, ada pelaku usaha di bidang jasa, ya, perbengkelan. Mohon untuk bisa bergabung semua di dalam EKK. Karena di era digitalisasi ini kita diwajibkan untuk masuk ke situ. Mungkin itu dari panitia, ya, lewat Zoom kita tidak bisa untuk bertatap muka. Mungkin di lain kesempatan kita untuk Pak Riko, Mas Arif, Mas Rifan, kita bisa untuk koordinasi secara langsung mungkin dari semua OPD, ya, mungkin ini dari semua OPD, mungkin kalau bisa hadir di sini bisa nanti bisa mendengarkan penjelasan daripada teknis daripada dari tim PPC Kabupaten Pati. Mungkin itu Mas Riko, Mas Arif, Mas Rifan yang bisa kami sampaikan dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pati. Mohon maaf karena ikut Pak Dinas tidak bisa mengikuti karena masih ada kegiatan yang sangat penting bersama Pak Bupati mungkin hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Pak Kabid UMKM Dinkop Kabupaten Pati. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Yang pertama, penyampaian materi terkait katalog elektronik yang akan disampaikan oleh Mas Arif Pujianto selaku Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pati. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mas Rifan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ya suara saya ya. Pada kesempatan pagi hari ini mungkin ada beberapa pelaku usaha yang sudah pernah mengikuti sosialisasi, namun ini yang bagi yang lain yang belum pernah, ini akan saya sampaikan kembali terkait bagaimana apa itu katalog elektronik dan bagaimana nanti tata cara agar bisa menjadi penyedia dalam katalog elektronik. Nah, mohon izin untuk share screen, nanti akan saya sampaikan secara singkat. Nanti lebih teknisnya bisa kita sesi tanya jawab dan bagaimana alurnya dalam pendaftaran sebagai penyedia katalog elektronik. Nah, ini yang pertama akan saya sampaikan dulu bahwa katalog elektronik ini terbagi menjadi 3, artinya ada 3 bagian dari katalog elektronik. Yang pertama tentunya katalog nasional ini yang sudah lama, yang dikelola langsung oleh LKPB atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Nah, ini merupakan katalog yang bersifat nasional, artinya semua penyedia yang masuk di sini akan menjadi penyedia secara nasional, artinya bisa diakses oleh nasional, meskipun di katalog yang lain pun bisa diakses oleh nasional. Tapi rata-rata yang penyedia katalog ini, katalog yang sudah punya jaringan secara nasional. Suatu contoh yang di katalog nasional ini penyedia terkait untuk kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya yang bergabung, ini yang digabung di katalog nasional ini penyedia-penyedia pusat yang sudah punya jaringan di tingkat daerah. Nah, kemudian yang kedua, yaitu ada yang namanya katalog sektoral.
atau ini yang katalog yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lebih khusus. Katalog sektoral ini artinya katalog-katalog ini yang ada di dalamnya merupakan penyedia-penyedia yang khusus. Satu contoh penyedia pertanian yang hanya di Dinas Pertanian, atau penyedia untuk yang bersifat untuk konstruksi yang ada di bawah Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi penekanan kita pada pagi hari ini yaitu yang tipe ketiga, katalog lokal. Nah, ini yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dalam hal ini, yang menjadi pengelola yaitu bagian pengadaan barang jasa melalui UKPBJ-nya. Nah, di sini diharapkan nanti rekan-rekan atau teman-teman penyedia barang jasa yang sudah ikut bergabung pada kegiatan pagi hari ini, nanti juga bisa ikut bergabung sebagai penyedia dalam katalog lokal ini sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabak, sudah ada beberapa etalase atau kotaan sesuai dengan bidang usaha yang sudah ada di katalog elektronik. Nah, ini nanti saya sampaikan ada 10 etalase yang sudah ada di katalog elektronik. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat, Mas Ram, bisa dilihat ya yang etalasenya. Oh, belum bisa. Ya, nanti saya sampaikan. Jadi sudah ada 10 yang katalog yang sudah ada di etalase katalog lokal. Salah satunya ada makan minum atau catering, kemudian ada ATK, ada bahan pokok atau sembako itu untuk keperluan pokok, kemudian ada juga bahan material, jasa keamanan, jasa kebersihan atau cleaning service, kemudian ada servis kendaraan, ada juga yang lain, mungkin ada beberapa yang lain yang sudah tayang di katalog lokal, artinya etalasenya itu sudah terbuka. Nah, dan tidak menutup kemungkinan tidak hanya terbatas dari 10 itu, kalau memang kebutuhan dari OPD dan juga penyedia barang jasanya itu memenuhi, artinya tidak menutup kemungkinan untuk dibuka etalase-etalase yang lain. Artinya tidak hanya 10 etalase itu, tapi bisa berkembang menjadi bertambah menjadi lebih banyak lagi etalase yang bisa tayang di katalog. Artinya ini nanti bisa menampung lebih banyak lagi pelaku usaha sesuai dengan bidang usahanya. Tapi harus juga diimbangi dengan itu memang betul-betul dari kebutuhan OPD. Jangan sampai hanya tayang di katalog, tapi tidak ada yang membeli. Itu kan sangat disayangkan. Ya. Makanya untuk yang tahap pertama ini telah disiapkan ada 10 etalase itu yang sudah sering digunakan atau biasa dibutuhkan oleh OPD-OPD, namun tidak menutup kemungkinan dibuka kembali etalase yang lain. Nah, itulah tadi ada 3, dan tidak hanya penyedia yang ada di Kabupaten Pati atau penyedia lokal di Kabupaten Pati, tidak hanya terbatas bisa mendaftar di katalog lokal, ya. Artinya jenengan selaku pelaku usaha, kalau memang bidang usahanya sudah cukup lebar atau bisa menjangkau tidak hanya di Kabupaten Pati, bisa masuk di katalog sektoral ataupun katalog nasional, tentunya yang sesuai dengan izin usaha yang jenengan miliki, seperti itu. Okay. Artinya tidak hanya terbatas kalau jenengan penyedia di Pati hanya bisa masuk di katalog lokal, tidak, tapi jenengan bisa juga mendaftar sebagai penyedia katalog nasional ataupun katalog sektoral. Dan sebaliknya, okay, katalog yang penyedia-penyedia yang nasional juga bisa mendaftar lagi di penyedia katalog lokal. Tapi harus ada perbedaan antara yang di nasional dengan yang di lokal, seperti itu. Nah, itu tadi 3 jenis katalog elektronik yang ada. Kemudian bagaimana alur pendaftarannya atau pencantuman barang jasa yang jenengan miliki di katalog lokal. Nah, ini alurnya ini sangat sederhana sekali. Yang pertama tentunya ada inisiasi pencantuman barang jasa atau ini pembukaan etalase yang saya sampaikan tadi. Etalasenya ini ibaratnya toko. Nah, tokonya ini sudah ada 10 toko sesuai bidang usahanya. Kalau toko itu belum ada, ini perlu ada inisiasi, kemudian ada penelaahan produk sampai dengan pembuatan etalase produk. Nah, karena saat ini sudah ada 10 etalase yang tayang, artinya tinggal peran penyedia yang mendaftar sebagai penyedia katalog lokal ini pada tahap ini.
Nah, syarat-syaratnya apa saja nanti akan saya sampaikan. Yang jelas, yang pertama jenengan harus punya izin usaha dulu. Dan juga punya usahanya. Jangan hanya izinnya, tapi ternyata tidak ada usahanya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah pendaftaran, karena sekarang dipermudah, tidak ada lagi verifikasi atau penilaian dari kami di OKPBJ, artinya apa yang jenengan sampaikan itu sudah dianggap memenuhi, dalam artian jenengan nanti diminta membuat surat pernyataan terkait kebenaran izin usahanya, kebenaran produknya, kebenaran informasi harga yang jenengan sampaikan. Nah, nanti apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, tentunya ada punishment atau sanksi yang diberikan. Nah, karena ini sangat dipermudah, artinya tidak ada lagi verifikasi dari pihak OKPBJ Kabupaten Pati, tapi jenengan bisa langsung mendaftar, tentunya kalau sudah memenuhi persyaratan sebagai penyedia, seperti itu. Saat ini sudah tayang, artinya sudah selesai, nanti tinggal transaksi dengan OPD atau dengan instansi yang ada di Kabupaten Pati untuk pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Nah itu. Nah kemudian yang selanjutnya, syaratnya apa saja yang bisa pencantuman barang jasanya? Yang pertama, tentunya jenengan tadi yang sudah saya sampaikan, membuat surat pernyataan atau syarat ketentuan harus ditandatangani dan disetujui oleh pelaku usaha terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh penyedia katalog elektronik. Nah ini tadi yang saya sampaikan, ada beberapa surat pernyataan, karena tidak lagi ada verifikasi, artinya semua tanggung jawab ada pada penyedia terkait keabsahan dokumen, kebenaran data, kebenaran informasi harga, dan lain sebagainya. Nah itu. Yang kedua tentunya harus punya izin usaha sesuai dengan klasifikasi usaha yang ada, artinya sesuai dengan etalase yang sudah terbuka. Kalau etalasenya itu makan minum, berarti penyedia yang bisa masuk di etalase tersebut adalah penyedia yang memiliki izin usaha pada bidang makan minum atau jasa catering, seperti itu. Kalau nanti yang etalase ATK berarti harus punya izin usaha untuk jual beli ATK dan lain sebagainya. Kalau kebersihan berarti harus punya izin usaha tentang jasa kebersihan. Nah kemudian yang selanjutnya selain izin usaha tentunya juga harus punya NPWP. Nah NPWP di sini kalau ini usahanya itu bersifat usaha perorangan, itu NPWP-nya bisa NPWP pemilik usaha. Kalau ini usahanya ini berbadan atau berbentuk badan usaha, berarti NPWP-nya NPWP badan usahanya. Tidak boleh NPWP pemilik atau direkturnya, tapi NPWP badan usahanya. Dan yang selanjutnya memiliki status valid wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Nah, KSBP ini dapat diperoleh apabila jenengan secara aktif 2 tahun berturut-turut laporan SPT. Nah, apabila jenengan tidak laporan SPT, nanti KSBP-nya tidak valid, seperti itu. Nah, ini saling berkaitan, antara NPWP dengan KSBP. Artinya KSBP ini ketaatan jenengan untuk laporan SPT tahunan. Kalau NPWP kan harus dimiliki oleh setiap badan usaha maupun pelaku usahanya, Nah, kemudian yang selanjutnya untuk yang akta pendirian ini hanya untuk badan usaha atau hanya untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha. Kalau usahanya ini berbentuk perorangan, tidak perlu akta pendirian. Jadi gitu, akta pendirian hanya dipersyaratkan untuk usaha yang berbentuk badan usaha, yang berbentuk CV, PT, dan lain sebagainya. Kalau itu perorangan, berarti tidak diperlukan akta pendirian. Nah, yang selanjutnya yaitu status tidak dikenakan sanksi daftar hitam atau tidak sedang di blacklist oleh pemerintah maupun instansi yang lain. Nah, ini bisa dicek pada status daftar hitam yang ada di menu di LPSE. Nah, kemudian yang selanjutnya struktur pembentukan harga. Nah, struktur pembentukan harga tentunya ini kan jenengan punya struktur sampai harga itu tayang. Artinya sampai jenengan menentukan bahwa harga jual ke pemerintah itu sekian rupiah atau sekian ribu. Nah, itu jenengan harus sudah punya struktur pembentukan harganya,
Meskipun struktur pembentukan harga ini tidak menjadi syarat wajib yang harus diupload, tapi suatu saat ini akan menjadi penting apabila nanti ada audit. Harganya bisa terbentuk segitu, itu unsurnya apa saja. Apakah harga pokok, ditambah pajak, ditambah yang lain-lain. Seperti itu. Nah, inilah syarat-syarat ini sangat mudah sekali. Artinya ini persyaratan secara kualifikasi dari pelaku usahanya hanya ada 6, dan akta pendirian ini hanya untuk yang berbentuk badan usaha. Nah, artinya selain itu, kalau ini berbentuk perorangan berarti hanya cukup izin usahanya, ini NIB, pajak, NPWP, kemudian status data hitam ini nanti bisa dicek di LPSE, tinggal memasukkan nama usaha jenengan, di search, kalau tidak muncul berarti tidak terkena data hitam, seperti itu. Nah, syaratnya ini sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana cara pendaftarannya? Nah, ini yang saya sampaikan cara pendaftarannya. Yang pertama, yaitu kami dari pihak UKPBJ menyusun dokumen pengumuman pendaftaran. Nah, untuk saat ini dokumen pengumuman pendaftaran sudah ada, nggih. Dari 10 etalase tersebut sudah ada pengumumannya di e-katalog. Nah, kemudian setelah ini diumumkan, langsung perannya panjenengan apa ini selaku pelaku usaha? Nah, yang pertama, sebelum melakukan pendaftaran sebagai penyedia katalog lokal, jenengan yang pertama wajib membuat akun di SPSE atau LPSE. Nah, pembuatan akun ini bisa di LPSE terdekat, ya. Kalau jenengan di Pati, ya, alangkah baiknya membuatnya di Pati. Karena ini nanti kalau apabila ada trouble-trouble lebih dekat untuk perbaikannya, seperti itu. Nanti bisa datang langsung ke LPSE, namun sebelumnya nanti mendaftar secara online. Nah, ini terkait pembentukan akun atau pembuatan akun, nanti akan disampaikan materi tersendiri setelah ini. Nah, kemudian yang kedua, setelah jenengan punya akun SPSE, jenengan berkewajiban mengisi pada aplikasi sistem informasi sikap atau kualifikasi penyedia ini. Nah, ini nanti diisi, ini terkait perizinan panjenengan, terus terkait personil yang ada di perusahaan panjenengan, terus terkait pengalaman, pajak, dan sebagainya. Ini nanti diinputkan di sikap. Nah, setelah itu jenengan bisa daftar pada aplikasi katalog elektronik. Nah, nanti saya bukakan aplikasinya, nanti bisa dilihat tata caranya seperti apa. Nah, setelah itu, setelah mendaftar, tinggal pengisian data produk. Nah, ini ikuti saja alur yang ada di katalog elektronik. Nanti ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai nanti produk itu tayang pada aplikasi katalog elektronik. Nah, untuk sampai saat ini sudah ada beberapa yang tayang pada katalog elektronik. Khususnya untuk yang penyedia jasa kebersihan itu sudah ada, kemudian jasa keamanan sudah ada juga, ATK beberapa juga sudah ada. Nah, ini monggo sesuai yang disampaikan Pak Kabak tadi, jenengan selaku pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pati, jangan sampai ketinggalan kereta. Artinya ini sudah tayang, pasarnya sudah ada, toko-tokonya sudah mulai ada, namun jangan sampai pasar ini diisi oleh pelaku usaha dari luar Pati. Nah, ini kan sangat disayangkan, ya. Artinya yang jenengan biasa digunakan atau biasa ditunjuk sebagai penyedia barang jasa di OPD atau di instansi di Kabupaten Pati, tapi karena jenengan tidak ikut bergabung di e-katalog, nanti penyedia-penyedia yang ada di katalog ini yang akan digunakan, karena nanti ke depannya semuanya tentunya akan berbasis by sistem atau digitalisasi sesuai yang disampaikan oleh Pak Kabid UMKM tadi. Nah, ini monggo jenengan yang sudah ikut pada kegiatan pagi hari ini, bagi yang belum punya akun SPSE bisa mendaftar di SPSE, bagi yang sudah punya akun bisa mulai coba masuk ke e-katalognya, mulai mendaftar ke etalase atau sesuai dengan bidang usahanya. Kalau yang makanan berarti makanan, kalau yang jasa kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, ini singkat yang penyampaian saya, artinya sederhana sekali sebenarnya untuk sampai produk itu tayang. Nah, hal yang perlu disiapkan, yang pertama tadi izin usahanya dan lain sebagainya, saya yakin jenengan yang ada di sini sudah memenuhi terkait perizinan usaha.
Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait akun di LPSE-nya. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah punya akun, ada juga yang belum. Nah, bagi yang sudah punya akun, bisa mulai coba dibuka di pengumuman di e-katalognya. Kalau yang belum, bisa mulai membuat akun di katalog di LPSE-nya. Nah, ini saya coba sampaikan beberapa contoh yang sudah tayang di katalog lokal di Kabupaten Pati. Nah, ini etalase yang saya sampaikan tadi 10 tadi, ini ada 10 ini, ada alat tulis, aspal, bahan material, ini bahan material konstruksi deh. Kemudian bahan pokok, ini bahan pokok sembako seperti kebutuhan pokok, kemudian ready mix, jasa keamanan, jasa kebersihan, makan minum, ini catering itu, kemudian pakaian dinas dan kain tradisional, dan yang ke-10 servis kendaraan. Namun kedepannya tidak hanya terbatas 10 ini, tapi sesuai dengan kebutuhan dari OPD dan pelaku usahanya, ketersediaan pelaku usaha. Kalau OPD-nya butuh, tapi ternyata pelaku usahanya tidak ada, juga tidak bisa. Atau sebaliknya, pelaku usahanya banyak, tapi ternyata di OPD atau instansinya tidak ada kegiatan untuk melakukan pengadaan pada pelaku usaha tersebut, tidak bisa juga ditayangkan. Nah, ini saya contohkan yang sudah ada, ini jasa kebersihan. Ini sudah ada beberapa yang tayang. Namun rata-rata ini penyedianya penyedia dari luar Kabupaten Pati. Meskipun yang Kabupaten Pati ada, guys. Nah, ini sudah ada untuk jasa kebersihan. Jadi nanti ke depan panjenengan yang punya paket cleaning service untuk OPD bisa langsung menggunakan aplikasi e-katalog ini. Nah, jadi untuk pelaku usaha di sini yang mungkin usahanya ada di bidang jasa kebersihan, bisa segera untuk bergabung, ya. Karena ini sudah ada beberapa penyedia yang masuk di katalog elektronik. Ini ada baru satu yang untuk jasa kebersihan dari PT Prima Mitra Laksana ini. Dan ini penyedia di Kabupaten Pati sendiri. Nah, kemudian ada yang lain, yang ini coba saya buka. Jasa keamanan. Jasa keamanan juga sudah ada, namun ada ini jasa keamanan lah. Ini penyedianya ini dari luar Kabupaten Pati, ini kan disayangkan, nggih. Artinya karena ini diusahakan untuk pelaku-pelaku usaha lokal, namun yang mendaftar ini juga bisa diikuti oleh pelaku usaha yang di luar Kabupaten Pati. Makanya bagi pengusaha atau pelaku usaha yang di Kabupaten Pati, monggo lah segera mendaftar atau ikut bergabung di katalog elektronik. Jangan sampai pasarnya kita, tapi yang mengisi orang-orang dari luar Kabupaten Pati. Seperti itu. Kan ini sangat disayangkan. Ini sudah ada 3, kemudian ada lagi yang lain. Ini. Kemudian makan minum, ini sudah ada yang mendaftar, namun belum menyelesaikan, artinya belum tayang. Kemudian ada juga ATK juga ada, ini mungkin mulai penginputan. Jadi penyedia ATK yang ada di sini yang bergabung, monggo segera karena ini sudah ada mulai yang ikut di sini, juga artinya sudah mulai menayangkan produk-produk dagangannya. Nih, nah itu tadi gambaran singkat terkait katalog elektronik. Nah, untuk nanti teknis bagaimana cara pendaftaran di LPSE-nya, terus bagaimana cara mendaftar di katalognya akan dibahas lebih lanjut. Dan nanti setelah kegiatan ini, dari Bapak Ibu pelaku usaha di sini nanti akan dibagi ke grup kecil dan nanti bisa didampingi oleh tim dari kami UKBBJ terkait tata cara mulai dari pendaftaran LPSE kalau memang belum punya akun LPSE,
sampai dengan nanti jenengan menayangkan produk-produknya di katalog elektronik. Artinya kegiatan yang kita lakukan tidak hanya berhenti di sini, namun nanti ada pendampingan dari kami selaku pembina pengadaan barang jasa terkait katalog elektronik ini. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan dengan cara nanti klik yang tombol raise hand ya, angkat tangan tadi nanti. Namun sebelumnya bagi yang belum mengisi daftar hadir ya, karena ini nanti menjadi data kita terkait pembentukan kelompok untuk pendampingan. Jadi daftar hadir yang ada di kolom chat segera diisi, datanya disesuaikan gitu, nomor HP, otomatis nanti nomor HP yang ada WA-nya diusahakan, dan yang masih aktif ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Mas Irwan. Iya. Terkait pendaftaran beliaunya kami persilakan. Terima kasih Mas Rifan. Suara terdengar nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan untuk tata cara pendaftaran akun LPSE bagi yang belum punya nggih. Kalau saya lihat sih sebagian sudah punya. Nah, untuk yang belum, ini syaratnya sekarang sangat mudah. Pertama hanya menyiapkan KTP dan NPWP serta NIB. Selanjutnya sebelum pertama-tama saya coba share screen aja nih. Saya langsung praktek aja tata caranya. Sudah kelihatan ya? Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar di LPSE Kabupaten Pati, pertama-tama harus memastikan bahwa website yang dituju itu betul LPSE Kabupaten Pati ya. Karena beberapa atau sering tuh kadang dia bilang sudah daftar, tapi ternyata daftarnya di LPSE lain. Alamat websitenya yaitu LPSE, saya ketikkan lpse.padikap.go.id. Selanjutnya tinggal Bapak Ibu klik yang kanan atas yang warna merah, ada pendaftaran penyedia. Masukkan email perusahaan, ya, saya contohkan di sini. Terus masukkan kode keamanan. Terus klik daftar. Selanjutnya akan muncul ini kotak pemberitahuan bahwa link informasi pendaftaran sudah dikirim ke email tadi yang kita daftarkan. Ini saya coba masuk ke email. Share screen emailnya kelihatan ya? Nah, masuk pendaftaran akan menerima email yang isinya seperti ini. Terus klik konfirmasi untuk melengkapi data. Seperti ini Bapak Ibu. Pilih kalau emang perorangan, pilih yang perusahaan perorangan yang punya akta berdirian atau CV ya silakan pilih sesuai yang jenengan miliki.
masukkan NPWP, terus password. Ini perlu catatan di sini password itu minimal 8 karakter dengan rincian ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Nah, misalnya saya contohkan ini sebentar. Nah, ini saya tambahkan karakter sampai indikator warnanya hijau atau ada keterangan strong. Ini contoh seperti ini. Nanti diulangi di bawah dan selanjutnya klik lanjutkan. Setelah selesai itu sampai selesai mendaftar, tanggal selanjutnya Bapak Ibu datang langsung ke LPSE Kabupaten Pati untuk melakukan verifikasi berkas. Ada persyaratan yang harus dibawa ketika verifikasi berkas, yaitu KTP, NPWP, NIP, serta asa bisa hadir langsung. Nanti bawa KTP dan NPWP itu bawa asli fotokopi, di fotokopi buat arsip di kami. Setelah jenengan verifikasi persyaratan lengkap, nanti persetujuan akan dilakukan oleh verifikator. Setelah disetujui, maka akun LPSE jenengan sudah siap untuk digunakan. Itu tahap untuk mendaftar. Setelah mendapat akun, nanti disilakan dicoba untuk mengisi selanjutnya. Setelah akun dapat juga harus melengkapi data sikap. Alamatnya di sini, sikap LKPP Go ID. Ini seperti ini. Nanti setelah tampil halaman sikap, jangan klik masuk. User ID dan passwordnya sama persis dengan user ID dan password LPSE yang jenengan buat tadi. Saya contohkan masuk gitu. Nanti kalau sudah masuk, nah seperti ini hasilnya. Ini ada, nah ini ada identitas, ada identitas sama dashboard. Nanti identitas. Nah, izin usaha ini nanti dilengkapi ya, sesuai data jenengan. Nah, di sini ini contohnya gitu. Ada harus isi NIP atau SIUP ada ya silahkan dimasukkan. Terus akta pendirian juga diisikan, kalau ada perubahan juga diisikan. Kalau perorangan nggak perlu nggak ini. Ini bagi yang berbadan usaha. Selanjutnya ini manajerial, SDM diisi aja. Pengalaman kalau yang sudah ada silahkan di-input. Peralatan, sektor. Dari loading. Sambil nunggu. Jadi nanti kalau sudah diisi semua, jenengan jangan lupa masuk ke LPSE dengan user ID dan password tadi untuk integrasi atau tarik data dari sikap. Dari sini tahapan untuk pendaftaran LPSE sudah selesai. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang minat untuk ke katalog lokal, silahkan masuk ke website katalog lokal LKPP, nanti daftar untuk bergabung dengan memilih salah satu dari 10 etalase yang sudah ada. Mungkin cukup sekian, barangkali nanti ada pertanyaan, monggo. Saya kembalikan ke Mas Rifan. Terima kasih Mas Arif atas paparan materinya. Ini kita lanjut ke sesi keempat, yaitu tanya jawab. Ini sudah ada 2
peserta yang raise hand. Langsung saja kita persilakan kepada peserta yaitu dengan nama Endah Pratama. Kami persilahkan. Silakan Bapak atau Ibu, Pak Endah atau Ibu Endah Pratama ini silakan untuk di unmute dulu. Kita kedua dulu ya. Pertanyaan pertama belum on ini kelihatannya. Kita ke namanya yakni Galaxy A52. Kami persilahkan. Semoga Bapak Ibu yang sudah raise hand bisa bertanya kepada narasumber. Kami persilakan kepada Pak atau Ibu Endah Pratama ini, kami persilakan. Oke, kita lanjutkan dulu ke Bu Sri Pujiastuti yang sudah raise hand, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, di sini kami ada pertanyaan. Kalau misalkan kita sudah pakai badan usaha CV, sudah terdaftar di LPSE, tapi kemudian kita mau mendaftar lagi untuk perorangan, apakah bisa? Oke, sudah cukup itu Bu pertanyaannya? Sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Kita persilakan kepada Mas Arif Arianto untuk menjawab pertanyaan. Baik, Bu Puji. Gini Bu, kalau selama itu NPWP-nya beda, itu tidak masalah jenengan daftar lagi. Berarti yang pertama kan mungkin CV, NPWP-nya pasti berbeda dengan yang perorangan, itu nggak masalah. Selama izinnya diurus dan NPWP-nya berbeda. Oke, terima kasih Pak. Monggo kami persilahkan untuk penanya yang lain yang sudah raise hand. Silakan. Atau kita bacakan yang di kolom chat dulu. Ini ada pertanyaan terkait nomor WA yang bisa dihubungi untuk konsultasi. Ya, betul Pak. Ya, mohon maaf, terkait yang pertanyaan dari Wiwin S ini, terkait apakah harus punya NPWP, jawabannya ya harus punya NPWP. Nah, NPWP di sini, ini apakah harus atas nama perusahaannya, atau atas nama perorangan atau pemiliknya, boleh. Nah, kalau izin usahanya berbentuk perorangan, artinya atas nama pemilik usahanya boleh di sini. Nah, kalau ini NPWP-nya, ini kan bisa NPWP ada yang suami istri jadi satu, itu pun boleh. Artinya meskipun pemilik usahanya itu yang ibunya, tapi karena NPWP-nya mengikuti suami, artinya satu NPWP untuk berdua, itu juga
diperbolehkan. Artinya yang penting jenengan punya NPWP. Kalau untuk yang perorangan berarti atas nama pemiliknya atau suami atau istrinya kalau itu NPWP yang jadi satu. Tapi kalau yang badan usaha harus NPWP atas nama badan usahanya. Mungkin itu yang terkait NPWP, apakah wajib? Jawabannya ya harus punya NPWP. Untuk yang lain, monggo. Ini yang ada pertanyaan di kolom chat Mas Arif terkait harga yang dicantumkan di etalase apakah sudah termasuk pajak atau belum? Dari Galaxy A03. Yang terkait harga. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, salah satu yang menjadi poin utama dalam pencantuman di katalog yaitu adanya struktur pembentukan harga. Nah, struktur pembentukan harga ini jenengan sendiri yang membentuk, artinya yang melakukan rincian. Nah, apakah sudah termasuk pajak? Untuk barang-barang yang kena pajak tentunya sudah memperhitungkan pajaknya. Tapi untuk barang yang tidak kena pajak berarti tidak perlu ditambahkan pajak atau PPN dalam hal ini. Nggih. Jadi untuk barang-barang yang tayang di sana, ditayang di katalog elektronik, tentunya sudah memperhitungkan beberapa hal selain harga pokok dari barang atau jasanya, juga sudah memperhitungkan pajak yang berlaku untuk yang kena pajak. Kalau yang tidak kena pajak ya tidak perlu ditambahkan pajaknya. Kalau memang jenengan dirasa perlu ditambah ongkos kirim, ya monggo ditambah ongkos kirim. Kalau ada biaya tambah kemasan, bisa ditambah biaya kemasan. Namun nanti tentunya itu kan akan mempengaruhi nilai akhir dari harga ini panjenengan. Dalam artian misalkan satu contoh makanan snack box nggih. Jenengan memperhitungkan pajak ditambah biaya kemasan ditambah ongkos kirimnya jadinya 15.000. Sedangkan untuk perusahaan atau pengusaha yang lain dengan spek yang sama, artinya snack dengan isi yang sama, isi 3 ditambah air mineral, harganya 14.000. Nah, ini juga harus menjadi perhitungan panjenengan dalam menentukan harga. Karena di sini tidak ada lagi verifikasi dari pihak UKPBJ, nggih. Tapi harga yang menentukan sampai dengan tayang itu jenengan sendiri. Nah, nanti yang membentuk pasar siapa? Yang membentuk pasar ya yang pelaku yang ada di dalamnya. Dalam hal ini pihak OPD-nya dengan panjenengan sendiri. Karena nanti di dalam tahap proses pengadaan barang jasanya ada juga tahap negosiasi, ada juga membandingkan harga dengan produk yang lain dari penyedia yang lain. Nah, kalau ada produk yang sama dengan harga yang murah, kan tentunya yang pembelinya akan memilih yang lebih murah dengan kualitas yang sama, seperti itu. Nah, terkait pajak tadi, berarti kalau memang barang-barang tersebut barang kena pajak, berarti bisa jenengan menjadi salah satu item dalam pembentukan harga ini panjenengan. Dan itu saja yang saya sampaikan terkait hal tersebut. Ada yang lain, monggo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait untuk nomor WA yang bisa dihubungi untuk konsultasi. Monggo Mas Arif Arianto. Bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi, bisa dilihat di halaman website LPSE Kabupaten Pati. Ini yang seperti terlihat di layar. Ini ada kontak, nama, dan HP itu termasuk WA ya nomornya. Monggo, silakan dicatat. Terima kasih, Mas.
Lanjut Mas Rifan. Oke. Oke, saya mengingat lagi Bapak Ibu peserta webinar sosialisasi katalog elektronik. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, guys, mohon untuk segera mengisi karena nanti dari daftar hadir yang dengan Bapak Ibu isi nanti akan dibuatkan grup WA grup untuk pendampingan terkait penyusunan katalog elektronik lokal di Kabupaten Pati. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi daftar hadir. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Ini ada izin bertanya dari Ibu Yulisa Nyoto, apakah PT perseorangan sudah bisa dipakai untuk melakukan pendaftaran? Oke, terima kasih Mas Irfan. Boleh Bu, artinya sesuai yang saya sampaikan tadi, usaha yang di sini atau penyedia barang jasa itu bisa berbentuk perorangan, bisa juga bentuk badan usaha. Kalau perorangan berarti milik perorangan. Kalau berbentuk badan usaha bisa CV, bisa PT. Nah kalau perorangan juga bisa, karena jenengan ngurus NIB perorangan pun bisa, seperti itu. Artinya bentuk badan usaha, bentuk usahanya itu perorangan bisa untuk mendaftar sebagai penyedia di katalog elektronik. Jadi bisa perorangan. Yang lain, Mas Irfan? Ini dari Ibu Catur Susilaning. Ini bertanya terkait untuk HPS Mamin, mohon untuk disesuaikan nilainya. Karena sekarang harga barang naik semua, tapi pemesanan dari OPD harganya tidak bisa naik karena harus sesuai dengan HPS yang ditetapkan. Mohon solusinya. Monggo bisa ditanggapi, Mas. Oke, terima kasih Bu Catur. Ini selaku penyedia makan minum, Nah, terkait HPS, di sini mungkin bukan HPS, karena batasan tertinggi itu kan ada di pagu anggaran, Artinya penyesuaian pagu anggaran atau harga satuan barang jasa itu nanti ada di saat adanya pembahasan standar satuan harga. Nah, dan itu tidak serta-merta setiap saat bisa dilakukan perubahan. Nah, di sini ada 2 kali untuk perubahan, yaitu pada saat penyusunan standar satuan harga untuk tahun anggaran yang akan datang, artinya kalau ini 2002 berarti 2023, kemudian ada juga nanti di saat perubahan anggaran. Nah, kalau memang harga-harga yang dirasa di pasaran itu memang sudah tidak sesuai, monggo jenengan selaku pelaku usaha menyampaikan kepada OPD, yang biasa bekerja sama dengan panjenengan untuk menyampaikan usulan perubahan standar satuan harga kepada tim penyusunan standar satuan harga. Jadi karena itu menjadi acuan nanti tingkat kabupaten, tidak bisa serta-merta OPD melakukan perubahan sendiri, karena itu ada sistematikanya, artinya ada hal-hal yang harus dicukupi dan dibahas oleh tim. Karena itu nanti standar satuan harga tersebut digunakan oleh semua OPD yang ada di Kabupaten Pati. Nah, meskipun nanti dalam pelaksanaannya itu tetap ada penyusunan HPS sesuai dengan harga pasar. Namun dalam penyusunan HPS ini juga tidak bisa melebihi nilai standar satuan harga tadi, karena nanti apabila dilanggar atau diterak, misalkan patokan harga tertingginya 20.000, ternyata harga yang dibeli itu 21.000, yang terbayarkan pun hanya 20.000 karena yang anggaran yang tersedia seperti itu. Jadi untuk terkait penyesuaian harga nanti ini butuh proses. Yang penting kalau apabila ada harga yang memang dirasa sudah tidak sesuai dengan harga pasaran, monggo jenengan sampaikan ke OPD, nanti OPD yang melakukan usulan untuk perubahan standar satuan harga tersebut. Mungkin itu saja. Kemudian yang lain. Ini pertanyaan lagi terkait penyedia barang juga wajib mengeluarkan faktur pajak kalau barang yang dijual merupakan barang kena pajak.
Ini di kolom chat Mas Arif. Apakah penyedia barang juga wajib mengeluarkan faktur pajak kalau barang yang dijual merupakan barang kena pajak? Oke, terima kasih Galaxy A03. Mungkin nanti ini di-redem nggih, Galaxy A03 ini siapa nanti biar bisa tahu. Nah, apakah barang yang penyedia barang juga wajib melakukan faktur pajak kalau barang yang dijual merupakan barang kena pajak? Mungkin ini kembali ke peraturan pemungut pajak ya, perpajakan. Kalau yang terkait yang mengeluarkan faktur pajak ini kan hanya pelaku usaha yang ber-PKP ya. Artinya kalau jenengan bukan PKP, pelaku pengusaha kena pajak ya, tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Nah, nanti siapa yang mengeluarkan faktur pajaknya? Nanti ini bisa dikeluarkan oleh pihak lain. Artinya kewajiban membayar pajaknya tetap terpenuhi, namun fakturnya bukan dari panjenengan. Kalau jenengan bukan PKP, saya yakin jenengan tidak bisa mengeluarkan faktur pajaknya. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Sri Puji Astuti. Izin bertanya, apakah kita bisa melihat daftar harga-harga di e-katalog yang sudah tayang supaya dapat menjadi bahan pertimbangan kita saat akan menentukan harga? Monggo. Oke, terima kasih. Bisa ini, bisa dilihat di katalog sesuai yang tadi yang disampaikan. Jenengan masuk saja di websitenya e-katalog LKPP yang sudah saya share tadi, nggih. Masuk di katalog, nanti jenengan tinggal klik, pilih yang nasional, sektoral atau yang lokal. Kalau yang lokal tinggal klik lokal, kemudian pilih ini, coba saya share screen, nggih, Bu. Nah, ini kalau jenengan masuk ke sini, nanti tinggal jenengan kalau yang mau lokal berarti klik yang lokal. Terus kemudian pilih kalau mau lihat yang harga-harga yang ada di Kabupaten Pati, berarti di Pati. Cuman ini kalau yang Pati kan belum sepenuhnya tayang ya, artinya ada beberapa tadi jasa keamanan, kebersihan yang sudah tayang. Kalau ATK pun ini hanya sedikit. Yang makan minum belum ada yang tayang. Jadi bisa dilihat harganya, nanti tinggal jenengan masuk saja di e-katalog. Nah, ini ada kertas HVS 70.000, ada yang 68,5, ada yang 64. Nah, ini bisa jenengan gunakan sebagai pembanding, atau bisa juga jenengan lihat di kabupaten atau kota yang lain. Bisa, misalkan di Semarang. Bisa. Sesuai yang jenengan apa, misalkan makan minum guys, di kota Semarang harganya berapa, seperti itu. Bisa jenengan lihat di katalog tadi. Karena ini semuanya bisa diakses oleh semuanya ya, ini meskipun akun lokal tapi bisa diakses oleh nasional. Nah, jadi nanti bisa dilihat. Mungkin nanti bisa jenengan coba cari yang sudah ada ya. Artinya barang-barang yang memang sudah tayang bisa dilihat oleh semuanya tanpa harus login terlebih dahulu. Jadi dari luar bisa dilihat. Seperti itu. Dengan yang lain, monggo. Oh ya, terima kasih Mas Rifan. Untuk Bapak atau Ibu dari Planet Green Coffee, ini
Bapak atau Ibu minta tolong dipastikan bahwa jenengan daftarnya ke LPSI Kabupaten Pati, guys. Karena beberapa kali yang terjadi itu dia masuk websitenya, website LKPP, ada yang kementerian. Jadi kita nggak bisa melakukan verifikasi karena datanya nggak masuk ke kami. Minta tolong itu dipastikan aja. Terus dan emailnya sudah betul yang dimasukkan. Kalau misalnya nanti masih kesulitan, monggo datang saja ke LPSI Kabupaten Pati. Insya Allah dibantu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Agil Kusmaedi menanyakan terkait penentuan nilai TKDN. Apakah ada referensi masing-masing produk yang dirilis oleh pemerintah? Monggo Mas Arif untuk menanggapinya. Oke, terima kasih Mas Agil. Untuk menentukan nilai TKDN ini untuk barang-barang pabrikasi ini bisa dicek di websitenya Kementerian Perindustrian, ya. Cuman jenengan harus detail, artinya sudah bisa memastikan produknya apa, nanti bisa dicek apakah itu sudah ada TKDN-nya atau belum. Nah, tapi kalau saat jenengan menginput di akunnya jenengan untuk tampil tayang di katalog itu untuk barang-barang pabrikasi, jadi jenengan ini selaku penyedia ATK katakanlah. Nah, untuk barang-barangnya itu jenengan bisa pilih yang kan ada pilihan TKDN atau tidak, ataukah hanya produk dalam negeri yang self declare atau mengklaim itu produk dalam negeri. Nah, untuk yang TKDN ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan ini ada di websitenya Kementerian Perindustrian. Apakah produk tersebut sudah ada sertifikat TKDN-nya atau tidak? Seperti itu. Nanti bisa dicek di akunnya di websitenya Kemenperin. Nah, itu nanti bisa dicari yang TKDN, tinggal jangan masukkan nanti apakah perusahaannya, apakah produknya, itu bisa dicek di sana. Nah, kemudian saya lanjut ke yang kedua, Mas Irfan, Mas Cincin, ya. Terkait apakah produk yang dipajang di etalase dicantumkan merek untuk toko kuliner andalan. Nah, produk kalau itu produk pabrikasi yang ada mereknya, berarti jenengan cantumkan merek. Mereknya apa yang dijual, karena itu nanti akan mempengaruhi di harga dan spesifikasinya tentunya. Katakanlah jenengan jual kertas, ya. Kertasnya mereknya apa? Apakah Sinar Dunia, apakah PP Light, atau merek-merek yang lain. Nah, seperti itu. Jadi tetap dicantumkan mereknya, karena ini nanti juga akan menentukan apakah itu produk dalam negeri atau produk impor. Itu mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ada yang resen itu Mas Rifan. Terima kasih. Ini yang resen. Kami persilahkan untuk bertanya. Silakan di-unmute dulu mic-nya. Dari Galaxy A52. Silakan. Silakan Ibu dari Galaxy A52 yang sudah resen, bisa di-unmute dulu mic-nya, bisa bertanya langsung kepada narasumber. Atau mungkin dari peserta yang lain, kami persilahkan apabila ada pertanyaan terkait katalog elektronik atau mungkin pendaftaran di akun LPSE. Dan sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir karena itu untuk nanti membuat grup WA yang nanti kami akan melakukan pendampingan terkait penyusunan katalog elektronik di Kabupaten Pati. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silahkan untuk peserta yang lain langsung diaktifkan saja mic-nya kalau ingin bertanya terkait katalog lokal.
Monggo Bapak Ibu silahkan, kalau masih ada pertanyaan kami silahkan. Oke. Mohon izin Mas Rifan. Oke. Kepada pelaku usaha atau penyedia barang jasa yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, dimohon untuk mengisi daftar hadir nomor HP, nanti akan dibuatkan grup kecil sesuai dengan bidang usaha Bapak Ibu yang hadir di sini. Nanti akan dilakukan pendampingan sampai jenengan bisa tayang di katalog elektronik apabila memang berkehendak untuk sampai menayangkan produk-produknya. Artinya nanti akan ada pendampingan setelah kegiatan ini. Jadi nanti bisa konsultasi baik melalui WA group tadi ataupun melalui akun yang atau melalui nomor yang sudah di-share oleh Mas Arif Arianto dari LPSC tadi. Kalau terkait pendaftaran LPSC dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah ini mohon apabila ada kesulitan dalam melakukan pendaftaran, baik pendaftaran atau pembukaan akun LPSC maupun pendaftaran sebagai penyedia katalog elektronik, khususnya katalog lokal, bisa berkonsultasi melalui grup ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agil. Setelah diberlakukannya katalog, apakah kemudian untuk SPJ yang selama ini memakai kertas seperti nota, kwitansi, faktur pengiriman dengan tanda tangan dan stempel basah tidak berlaku lagi? Nah, terkait untuk kelengkapan SPJ, nah ini nanti mungkin akan diatur lebih lanjut dalam Juklak APBD, ya. Apakah apa saja yang harus dipenuhi dalam pemenuhan katalog elektronik. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan proses e-purchasing atau katalog yang selama ini sudah dilaksanakan. Artinya, yes, selama ini kan sudah pemerintah Kabupaten Pati atau OPD juga sudah melakukan pembelian melalui katalog, tapi melalui katalog yang nasional untuk barang-barang seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik itu juga sudah melalui katalog elektronik, artinya sudah melalui e-katalog ini. Nah, untuk SPJ-nya tentunya ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Jadi tidak sepenuhnya nanti ini paperless, tapi masih ada hal-hal yang dipenuhi. Seperti surat pesanan itu pun masih ada, selain yang surat pesanan by system, juga ada surat pesanan yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, jadi ada beberapa dokumen-dokumen nanti yang tetap harus dipenuhi terkait untuk bukti pengadaan barang jasanya, baik itu nanti yang disimpan ataupun yang digunakan sebagai SPJ. Jadi nanti akan ada dokumen-dokumen yang memang harus dipenuhi. Tidak bisa sepenuhnya paperless ya Mas Akil ya. Tapi ada dokumen-dokumen yang harus tetap dipenuhi. Seperti itu. Nah, monggo yang lain, kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya maupun melalui kolom chat. Dan di sini selain yang pelaku-pelaku usaha yang berbentuk perorangan, juga saya lihat di pesertanya juga ada yang berbentuk PT, ada yang berbentuk CV. Mungkin ada yang ditanyakan terkait bagaimana cara masuk ke katalog elektronik atau lain sebagainya. Silakan. Monggo kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi katalog elektronik untuk mengajukan pertanyaan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin masih bingung terkait pendaftaran di akun LPSC atau mungkin terkait pencantuman produk di katalog elektronik lokal. Kami silakan. Yes, Mas. Kelihatannya semua
terkait penjelasan tadi terkait katalog elektronik lokal dan pendaftaran akun SPSE. Mungkin saya akhiri saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada sosialisasi penggunaan katalog elektronik, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian sebagai moderator ada salah kata yang mungkin menyakiti Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa live dari Zoom meeting kali ini. Terima kasih.